Terkait laporan saya terhadap apa? Mungkin apa? Laporannya sejak kapan sih Teh kalau boleh tahu? Saya pencemaran nama baik ya. Tadi kan sudah ada keterangan juga dari Humas ya, dari Humas. Nah, menyesuaikan dengan keterangan itu menyesuaikan dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Humas tadi. Itu terkait dengan laporan kita seperti yang disampaikan Humas tadi. Nah, ini pelimpahan dari Mabes Polri ke Polda, selanjutnya ke Polres Metro Jakarta Selatan. Per kapan mungkin Bang dilimpahinnya? Bisa dijelaskan? Nah, kalau pelimpahan itu internal daripada kepolisian. Jadi kita tahunya ada surat permintaan klarifikasi pemeriksaan ya, sebagai warga negara yang baik hadir memberikan keterangan terhadap apa yang kita laporkan. Hari ini ada memberikan bukti-bukti atau seperti apa, Novik? Ya, ada juga bukti-bukti tadi. Kita lengkapin bukti-bukti daripada pelaporan kita kemarin. Itu bukti dokumen, bukti elektronik, visual ya, sama juga bukti pendukung lainnya untuk menunjang laporan kita. Mungkin tadi ada pertanyaannya ada berapa terkait laporan? Ada 21 ya? 21 pertanyaan. Bang, tadi kan dari Humas sendiri sempat menjelaskan bahwa adanya juga keterlibatan unit PPA juga. Apakah ini melibatkan terkait anak juga Teh? Karena ada statement dari Pak Kakak yang menyebabkan anak saya terkena bully. Mungkin bullyingnya seperti apa Teh? Lebih statement-statement yang konotasinya konteksnya dewasa ya. Lebih ke situ. Anak asuh. Jadi ini memang karena Teteh sebagai perempuan dan juga Teteh memiliki lingkungan keluarga dan anak-anak asuh, tentu berdampak pada psikologi, dan memang ini juga berkesesuaian dengan apa yang sudah kita koordinasikan dengan LPSK ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan juga dengan Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan. Bang, kalau boleh tahu yang dilaporkan ada berapa orang Bang? Apakah nantinya ada penambahan juga Bang? Kalau sementara ini baru dua terlapor, tetapi berkemungkinan ada pengembangan lanjutan ke yang lain-lain juga. Kalau hubungan Teteh sama Kakak sendiri mungkin apa? Beliau itu pernah membantu yayasan saya satu kali berupa sejumlah uang dan juga kaos orang-orang terlantar. Dan itu pun dia memberikan kaos ada label nama klubnya. Dan itu kita berikan kaos-kaos itu ke orang-orang terlantar yang ada di jalan. Saya kan suka bantu ODGJ, mandi ODGJ, saya kasih ke Ya, kegiatan waktu di Surabaya itu kan sudah 3 tahun yang lalu ya. Sudah 3 tahun yang lalu, dan memang klubnya Pak HK ini menjadi sponsorship daripada kegiatan yang dilakukan oleh Teteh. satu kali aja. Dan itu hanya satu kali kegiatan gitu. Jadi bukan secara berkelanjutan dan terus menerus. Nah, inilah yang digoreng-goreng sekarang ini, belakangan ini. Kalau TS sendiri, TS ada dua kan HK? Iya betul. TS itu merupakan teman daripada HK. Nah, jadi waktu berstatement itu posisinya sebagai teman, bukan sebagai kuasa hukum. Teh, mungkin dampak terhadap anak sendiri mungkin seperti apa Teh adanya bullying tersebut Teh? Dampak juga nggak posisi psikologisnya Teh? Iya, makanya besok insya Allah sekitar jam 5 anak saya menjadi saksi juga ya. Akan ditanyakan terkait apa yang sudah ditanyakan oleh teman-temannya dan apa aja berita di teman-temannya yang sudah dia dengar. Tapi ini memang semuanya akan cukup tertutup gitu, sangat tertutup karena menyangkut perempuan dan anak gitu. Jadi tidak bisa terekspos lebih luas, kaitannya juga dengan perlindungan anak. Untuk saksi anak aslinya berapa? Satu atau banyak? Itu belum
belum jelas berapanya. Gitu. Bang, TS kan seorang advokat, Bang, kalau bisa dilaporkan, Bang. Kan waktu itu belum dibilang. TS ini pada waktu berstatement belum memegang kuasa sebagai kuasa hukum, sehingga memang menjadi terlapor juga. Teh, mungkin kata-katanya apa sih mungkin yang membuat sampai Teteh ini melaporkan Sampai anak juga trauma, Teh, mungkin. trauma gitu? Apa sih mungkin di media sosial yang seperti apa, atau mungkin ada yang langsung Ya, statement yang dia berikan terkait adanya video shoot. Terus yang dia bilang, saya tahu Novi dari A sampai Z, ujung kaki sampai ujung kepala. Ya saya masih nunggu sih bukti-bukti itu, karena sampai detik ini bukti itu nggak ada. Teteh ngerasa diancam nggak mungkin dengan adanya itu? Maksudnya dengan adanya statement itu kan, maksudnya dia punya bukti video segala macam gitu. Ini kan lebih pada penggiringan opini ya, penggiringan opini sehingga membuat masyarakat hal yang tidak baik. Ini pandangan kami seperti itu. Nah, makanya untuk menguji ini semua ya ini kita buktikan lewat jalur proses hukum. Nah, sebenarnya ini sudah laporan yang sudah dari beberapa waktu yang lalu lah, sudah cukup lama juga laporan ini kan. Betul. Nah, sekarang kita follow up dan mulai pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Untuk Novinya dari kejadian ini mengganggu dari sebelah psikis dan Iya sangat mengganggu ya, pastinya kan saya perempuan, terus saya harus kerja, sedangkan saya merasa nama baik saya udah jujur dicemarkan dengan ada statement-statement seperti itu, dan saya tidak merasa. Jadi ya saya minta keadilan. banyak kerugian juga ada yang jalan. Banyak, mulai dari endorsement banyak yang cancel, terus YouTube saya turun algoritmanya, terus mungkin orang juga dengan statement dan pemberitaan yang semakin meluas tentang pribadi saya mungkin jadi tidak atau kurang percaya sama yayasan kami. Teh, dampak ke anak juga, traumanya mungkin seperti apa sih, Teh, dari Teteh sendiri untuk memberikan pendampingan juga, apalagi kan sempat dibully juga di sekolah ini. Traumanya cuma menanyakan kayak maaf banget, tapi dia menjelaskan kayak kakek ini siapa gitu. Soalnya beliau udah tua ya, udah sangat tua, jadi anak asuh saya bilang kakek ini siapa tuh ngomong kayak gini tentang mama gitu. Itu maksudnya apa, jadi begitu. Saya menjelaskan juga sambil sedih juga kok, dengan adanya berita yang ramai, terus dari itu penyebaran video-video di TikTok yang pasti dikonsumsi sama anak-anak. Membatasi juga nggak sih, Teh, akhirnya kepada anak-anak, apalagi kan anak yang sulung kan sudah lebih mengerti ya, Teh? Anak asuh saya kebetulan tidak menggunakan sosial media, tapi teman-temannya yang menggunakan sosial media, jadi menanyakan sama kakaknya. Bang, kalau melihat dari ini mungkin ancaman sendiri untuk pasal ini Itu gimana? Ya, setelah ini ada kemungkinan untuk RT, Teh? Yang jelas proses hukum kita jalani dulu, gitu. Biar berjalan sebagaimana mestinya. Nah, karena memang juga sampai hari ini juga kita belum lihat ada itikat baik daripada pihak sebelah ya. Jadi nggak ada itikat baik tentang menghubungi kami atau memberikan buktinya gitu, itu tidak ada sama sekali. Ya seperti yang statement yang pernah kita keluarkan bahwa ya kalau ada buktinya tunjukkan kepada kita. Jadi bukan menggiring opini di ranah publik seolah-olah ada tapi tidak ada. Nah kalau ada juga